Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rohma dari kelas SMC yang akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam ialah segala sesuatu yang menjadi pedoman untuk menggali suatu hukum dalam bermuamalah. Apa saja sih sumber hukum ekonomi Islam? Yang pertama ada Al-Quran, yang merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 80, barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Ayat tersebut menyatakan bahwa Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syara yang itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-sunnah berasal dari Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum seperti memperintahkan kepada manusia agar memenuhi janji atau perikatan dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba. Yang kedua ada as-sunnah, sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dasar pokok as-sunnah sebagai sumber hukum sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 5 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran sebagaimana dirumuskan dalam 3 hal. Yang pertama, sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal. Yang kedua, sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nas Al-Quran. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut. Yang ketiga, sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran. Nah, seperti dalam masalah muamalat, yakni Al-Quran memerintahkan untuk memenuhi janji atau perikatan. Hal ini, perikatan mana yang sah dan yang halal, serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi. Di sini, as-sunnah berperan untuk menjelaskannya. Nah, yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan yang guna mendapatkan hukum syara dan adil terperinci dengan cara istinbat atau menarik kesimpulan. Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah pada surat Asy-Syura ayat ke-38 yang berarti sedang urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarat antara mereka. Nah, lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada qiyas. Artinya, mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya, karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut ilat. Materinya terbalik. Yang keempat ada ijma, yaitu kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW. Dan merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nas atau Al-Quran dan hadis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.